Iya Pak, saya bersedia. Dan saya terima kasih banyak. Jujur, saya juga lega. Karena bayi itu ditemukan oleh orang baik dan dirawat dengan baik dan penuh cinta kasih. Pak Mamat lihat sendiri kan, gimana dia menyayangi Juna. Terima kasih ya Pak. Setia, gue tahu lo bisa ngelakuin ini buat Aisyah. Dan gue yakin banget, cinta lo buat Aisyah itu benar-benar tulus. Nanti saya akan kasih nomor saya ke Pak Mamat. Terus Pak Mamat kasih nomor rekening. Setiap bulan, awal bulan, saya akan transfer dan rutin. Ini Pak, anggap aja ini untuk pengeluaran bulannya. Pak Setia, mohon maaf. Maksudnya apa? Anak itu saya temukan sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, Pak. Dan saya tidak ada niat untuk menjualnya, Pak. Karena keluarga saya sudah sangat sayang sama dia. Sekarang saya tahu dia selamat dan bahagia hidup dengan orang-orang yang baik dan menyayanginya. Itu buat saya sudah cukup, Pak. Jadi maaf, Pak, saya tidak bisa menerima uang ini. Pak Mamat, sorry, saya nggak ada maksud untuk membeli bayi itu. Bukan, Pak. Pak Setia, keluarga Bapak sudah sangat baik. Kakak Bapak, Pak Dimas, Ibu Lydia, sudah sering ngasih barang dan mainan sama saya, Pak. Bahkan Ibu Bianca juga sangat baik dengan anak saya. Bahkan saya pernah diantar pulang, Pak, dengan mobilnya. Bianca nganterin tukang kebun sampai rumah. Kayaknya bukan Bianca banget deh. Pak Mamat, kalau boleh tahu kapan Bianca mengantar Bapak? Di hari yang sama sebelum malamnya anak saya hilang, Pak. Pak Setia. Karena itu, saya terima kasih banyak, Pak, atas bantuan semuanya. Saya pamit, Pak. Terima kasih, Pak Setia. Bro, Bar, sorry gue tadi dengar ngomongan lu sama orang yang tadi. oh iya, Pak Mamat. Akbar, apa lo tahu? Apa Bianca kenal sama Juna? Kayaknya sih pernah. Soalnya waktu itu kan Bianca ke rumah tuh ngasih undangan akikah buat Aisyah kan. Nah, kebetulan tuh si Aisyahnya tuh lagi gendong si Arjuna. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa. Gue kurang tahu jelas aja. Tapi gue yakin, Bar, ada sesuatu di balik semua ini. Maksud lo? Lo ikut gue sekarang. Mau kemana? Kita ke rumah Bianca, cari tahu. Yuk.
Emang perempuan itu bener-bener nyebelin, Ma. Susah banget ya ditangkapnya. Kayak belut. Iya ya, kita tuh baru kali ini loh ngadepin orang dan kita selalu kalah. Harus pakai cara apa lagi coba? Taulah Bianca, Mama coba diem dulu, Mama coba pikirin dulu apa kira-kira cara yang terbaik untuk bisa ngebongkar siapa perempuan itu sebenarnya. Siapa sih malam-malam kok ngetok pintu kenceng banget? Udah mah aku aja yang buka. Wow, Setia? Kamu? Ada apa kesini? Tumben banget. Kangen ya? Gue mau bicara sama lo. Oh, tumben banget. Boleh dong bicara serius. Kita kan iparan. Kamu jarang main sih. Masuk yuk. Ma, Ya. ada Setia loh, Ma. Tumben banget ya Setia kesini. Ada apa? Jangan-jangan Aisyah udah mengutarakan cintanya sama lu ya? Makanya lu bingung kan? Lu butuh bantuan gue kan? Supaya Aisyah sama Mas Dimas berpisah. Iya kan? Lu jangan sok tahu ya. Kok marah? Oh, berarti artinya Aisyah belum menyatakan cintanya dong sama lo. Wah, emang sih ya, perempuan kayak dia itu yang paling jago banget bikin laki-laki penasaran. Masih ya dia jual mahal kayak gitu sama lo, padahal udah mati-matian banget ngejar dia. Kasihan ya Maya. Biarkan cukup. Jangan lo bicara buruk tentang Aisyah depan gua. Aisyah itu memang gak sebaik yang lo pikirin tau. Diem. Gua kesini bukan untuk ngomongin Aisyah. Terus? Tentang Arjuna. Siapa? Arjuna. Oh, Siapa tuh? Gue gak pernah dengar namanya. Bayi yang dirawat sama Aisyah sekarang. oh, bayi nggak jelas yang ditinggalin sama orang tuanya di tengah jalan pada saat malam hari. Itu maksud kamu? Dari mana Tante Siska tahu kalau anak itu dibuang tengah jalan sama orang tuanya? Jawab, Tante Siska! Hah? Biasa aja ngomong sama nyokap gue. Gue usah pakai gas kayak gitu. Ya jelas lah nyokap gue tahu. Orang-orang yang tinggal sama Aisyah itu semuanya mulutnya ember. Jadi dia cerita sama semua tetangga. Jadi waktu pas nyokap gue lewat, nyokap gue denger. Terus nyokap gue salah, hah? Salah menurut lo?
Seperti itu. Seperti itu. Tapi lo kenal kan sama bayi itu? Jelas lo tahu. Emangnya kenapa? Dan lo tahu kan kalau bayi itu anaknya tukang kebun yang kerja di rumahnya Dimas. Satu pertanyaan. Kenapa lo sama nyokap lo nggak ngasih tahu ke tukang kebun itu kalau anaknya sekarang dirawat sama Aisyah? Bukannya kalian orang baik, sampai-sampai nganterin orang tipe kayak Pak Mamat pulang ke rumahnya? Hah? Bianca sama Tante Siska yang gue kenal bukan orang kayak gitu. Dan yang mencurigakan, di hari yang sama setelah lo sama nyokap lo anterin mereka ke rumah, malamnya bayi mereka hilang. Jelas ini ada hubungannya sama lo sama nyokap lo. Kenapa lo lakuin itu? Kenapa, Tante? Apa yang spesial dari bayi itu? Hah? Sampai lu mau nyulik dia? Gue emang gak suka sama Aisyah. Tapi bukan berarti ini semua lo bisa tuduhin ke gue. Enggak. Gue gak percaya sama lo ya. Apa spesialnya bayi itu sampai lo mau culik dia? Sampai lo mau mencelakai dia? Hah? Kamu kasar banget sih sama perempuan. Tante maaf ya, saya nggak pernah kasar sama perempuan. Tapi kalau perempuan itu jahat dan bisa menghilangkan nyawa orang, saya nggak akan segan membunuhnya balik. Jawab lo. Lepasin dong, Setia. Jawab. Jawab, Bianca. Apa hubungan lo dengan bayi itu? Hah? Gue gak akan jawab. Gue gak akan jawab walaupun lo bunuh gue. Kalau gue mati, lo akan mati penasaran. Jawab. Setia, lepasin Setia. Lo pikir gue takut bunuh orang? Lo pikir gue takut mati? Hah? Lo salah. Ya. Asal alasan tepat. Gue bisa bunuh orang. Jawab. Jawab gue. Oke, Tante akan bicara. Tapi kamu tolong jangan sakitin Bianca. Bi, ayo dong Bi, lebih baik kamu ngomong aja sama Setia, Bi. Enggak. Gue gak akan kalah sama gertakan lo, Setia. Gue gak akan biarin Aisyah tahu bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Lebih baik gue mati daripada gue lihat Aisyah bahagia. Bianca, bicara! Bicara! Bianca. Setia. Bianca. Enggak. Mama. Biar. Perempuan ini biadab banget. Jawab. Jawab. Bianca, ayo dong Bianca. Lebih baik kamu ngomong aja, sayang, ngomong. Kenapa jangan bicara? Jangan ngomong satu kata pun. Aku gak akan bicara. Walaupun dia mau bunuh aku sekalipun. Aku gak akan bicara, Ma. Oke. Saya akan kasih tahu Mama Lydia. Kalau kamu udah gila, Setia, kamu mau menghabisi Bianca. Saya akan kasih tahu Mama kamu. Jawab. Atau lu mau gue bikin nyusul Budina? Hah? Atau Hans, adik gue? Tolong jawab pertanyaan gue. Apa hubungan lo dengan Arjuna, bayi yang ada di tangan Aisyah sekarang? Atau gue gak segan-segan akan bunuh sekarang? Bianca! Bunuh gue. Ngantuk. Siapa sih itu nelpon malam-malam kayak gini? Orang udah mau tidur juga. Siapa sih ini? Si
nenek sihir. Ngapain dia nelfon malam-malam kayak gini? Males banget buat ngangkat. Angkat. Angkat aja deh. Halo, gangguin orang mau tidur ya Bu Siska ini ya? Hah? Halo Ibu Lydia. Ibu, saya mohon lakuin sesuatu, Bu, untuk Setia, Bu. Lakuin sesuatu? Setia? Ini, Setia tiba-tiba datang. Lalu dia menyerang Bianca dan dia mau menghabisi Bianca, Bu. Setia mendadak menjadi kayak orang gila. Oh, gitu. Kirain kenapa? Ya udah, biarin aja. Dilanjut ya. Ibu Lydia, saya minta tolong, Bu. Bu Siska, dengerin omongan saya ya. Udah deh sekarang ya, biarkan aja anak ibu yang bernama Bianca itu menghilang dari dunia ini. Biar ibu tuh nggak stres punya anak psikopat kayak gitu. Sekarang gini aja deh ya, kalau memang anak ibu itu ya yang bernama Bianca itu udah nggak ada, kasih tahu saya biar saya siap-siap untuk datang ke pemakamannya. Oke, bye, mau tidur. Ibu Lydia, saya minta... Ganggu, biar tuh rasa itu si Bianca. Gimana sih? Ibu sama anak sama aja nggak punya perasaan. Gimana ini caranya, gimana? Ayo, Siska berpikir, Siska. Setia, Abar, biarin. Apalagi sih ini nenek sihir, ya ampun. Apalagi sih, kurang jelas omongan saya. Ibu Lydia, saya minta tolong dengan sangat sekali lagi, Ibu Lydia. Kalau Ibu Lydia tidak ingin terjadi sesuatu sama Setia, dan dia mendekam di penjara selamanya, bahkan seumur hidup, saya mohon dengan sangat, lakukan sesuatu, Bu.